can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me. So put your hand in mine. Follow me. Let me waste your time. Hey Hook, Sobat Jokowi Official. Jadi hari ini saya akan membagikan tips gimana nih caranya kitanya gitu kan memilih ikan koi yang bisa jumbo atau yang memiliki karakter cepat jumbo gitu ya. Jadi yang kita bahas hari ini itu jumbo yang bodinya itu bagus atau proporsional. Oke, jadi di hadapan saya ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor dari jenis Tancho Koshiki, Aikuromo, Kohaku Ginginrin, Sankei Ginginrin. Sebelumnya saya mau cerita dulu nih Gus. Jadi tadi itu saya sebenarnya udah bikin video gitu tentang gimana caranya kita memilih ikan koi dengan dengan struktur body yang bagus dan bisa jumbo gitu. Cuman tadi itu nggak tahu kenapa kok videonya itu rusak hasilnya Gus. Aduh, soalnya ini saya itu bikin konten tanpa baca skrip, modalnya handphone, memang adanya handphone Gus gitu. Jadi saya memaksimalkan apa yang ada gitu ya. Jadi dukunglah Gus, subscribe gitu kalau nonton, dan cobalah pencet tombol like kalau suka sama videonya, share kalau bermanfaat. Ya kita ini sama-sama belajar. Nggak ada yang jadi guru di sini, nggak ada yang jadi murid di sini. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Oke, kita lanjut ke videonya, tips dan triknya nih. Jadi sebelum kita beli ikan koi, itu apa benar sih kalau ikan koi itu hanya ikan import yang bisa jumbo, ikan koi lokal nggak bisa gitu kan biasanya teman-teman itu. Jadi gini Gus, memang benar ikan import itu cepat jumbo gitu ya. Jadi di garis bawahi cepat jumbo. Berarti kalau ikan lokal kan lambat gitu ya pengertiannya ya. Kesimpulannya jadi kan seperti itu. Jadi ikan koi jumbo itu ditentukan poin pertama itu dari gen. Memang benar ikan koi import itu cepat jumbo, soalnya gennya bagus. Bentar Gus, ini kita copot dulu ini aeratornya ya biar jelas ikannya. Nah, udah. Nah, kalau gini kan kelihatan. Jadi yang pertama memang ikan koi import itu cepat jumbo dikarenakan apa? Gen indukannya itu bagus. Kenapa mesin indukan ikan import kok bagus? Karena di sana itu perawatannya bagus Gus. Kualitas airnya bagus. Beda dengan di Indonesia. Jadi di sana itu kualitas airnya kayak nggak tercemar gitu loh. Kalau di sini itu ada yang kadang itu dari airnya dari sungai, terus sungainya itu melewati sawah gitu ya. Di sawahnya disemprot pestisida gitu. Jadi kan nggak bisa gitu, sulit. Bisa pun kalau kita pakai sumber sendiri, air sumber sendiri gitu ya. Jadi dikarenakan apa gennya kok bagus dari Jepang atau dari ikan import itu? Ya karena kualitas airnya bagus dan terawat dengan baik gitu. Berarti kalau seperti itu kan kita bisa dong merawat ikan koi atau merawat kualitas airnya, asalkan kualitas air itu terjaga gitu. Atau kalau bisa itu jadi bikin sumur sendiri. Ini ikan koinya habis di cutting, bukan sakit ya, tapi di salon.
bisa pakai air sumur sendiri, gali bor gitu, gali sumur, dilihat kualitasnya biar bagus gitu, kualitas air. Jadi kalau ikan koi itu yang penting kan kualitas airnya, Gus. Soalnya kan mereka kan hidupnya di air gitu kan, lingkungannya ya air gitu kan. Aduh, air terus kan air gitu kan. Mungkin mereka kan nggak di darat gitu, bukan udara gitu. Kalau kita udara, tapi kalau mereka air, hidupnya di air. Jadi ya yang pertama kita rawat itu airnya, kualitasnya harus bagus. Kalau di kolam ya rajin-rajin backwash. Nanti deh saya di next video saya akan bahas tentang perawatan kolam ikan koi, dari cara backwash sampai cara running kolam, pokoknya tentang ikan koi gitu ya. Perawatan kolam. Jadi yang pertama jen, oke, bisa digarisbawahi ya yang jen, karena apa ya itu tadi. Dan yang kedua itu Gus, kalau ikan koi lokal ini katakanlah ya, ini kan, nah bisa dilihat kan, loh, ya loh. Dari sekian ikan ini, 6 ekor ikan ini kita nonton sambil santai, aman, enjoy ya kan. Kalau ada udut ngambil ngudut, yang ngerokok gitu, yang ngudut sambil ngopi, Gus, santai, aman, enjoy. Nah ini kita lanjut ke videonya lagi. Kita lihat dari pangkal ekornya cari yang tebel, Gus, ya. Jadi kalau pangkal ekornya tebel, meskipun ikan lokal, dia mempunyai masa depan untuk struktur bodi yang bagus gitu. Jadi pangkal ekornya yang tebel. Satu contoh seperti ini. Nah ini di ukuran 45 cm, tapi bodinya udah bagus. Nah, pangkal ekornya tebel, pangkal ekor ya, jadi bukan keseluruhan dulu nih yang dilihat, pangkal ekor dulu gitu ya. Nah seperti ini, tapi ini bodinya kan, nah ini kan memanjang, masih pangkal ekor. Jadi kita harus milih pangkal ekor yang tebel. Misal kita beli ikan koi gitu, Mas fotoin pangkal ekornya dong, gimana itu tebel, atau ditanyain lah. Kalau beli ikan koi itu haknya pembeli untuk tanya-tanya ke seller. Oke. Dan yang kedua itu dari tulangan nih loh Gus, tulangannya di sirip ekor sama sirip dayung. Dilihat Gus, kita lihat nih. Kalau dikasih foto itu dilihat itu bagian siripnya gimana. Nah simetris nggak nih? Nah kayak gini kan, bagus, bulat, kayak seperti tulangannya itu besar gitu. Nah seperti ini. Nah yang kecil ini Gus, nah ini tulangannya kecil ini loh, tanjur gosiki ini ada fotonya, nanti habis dilepas. Ini tulangannya kecil ekornya loh, dibandingkan sama yang ini loh, lebih ya lah gitu. Ini juga besar nih tulangannya. Dari pangkal ekor kita lihat ke tulang yang dimana pada sirip ekor atau sirip dayung. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga Gus, itu kita lihat di kepala, bagian kepala nih. Nah ini saya kasih contoh ini ya, ini yang calonnya ini jumbo pun dia bodinya bagus gitu loh Gus, maksudnya ya pada dasarnya itu semua ikan koi bisa jumbo. Aduh ikannya lari-lari renang-renang sehat-sehat ini kan. Nah ini pangkal ekornya kan itu kelihatan jelas ada cekukan toh. Nih, sebentar. Nah itu di bagian pembatas antara tulang kepala sama bodi, seperti ini ya. Tahu ya yang dimaksud saya ya. Nah itu kelihatan cekukan, beda dengan yang ini Gus. Nah ini tulang dilihat di kepalanya kan kelihatan tuh bedanya. Kalau ini kayak runcing gitu kan. Nah ini kan lebih ke bulat gitu, cabi. Kalau biasanya teman-teman nyebut itu cabi tuh. Ya pada dasarnya itu ikan koi semuanya bisa jumbo, bisa, cuman
Kalau ikan koi lokal ya itu tadi harus dilihat dulu nih. Ini dari ikannya ya. Di samping dari ikannya kita harus mendukung dari kualitas air yang saya katakan awal tadi. Kualitas air kolam ya Gus, itu treatmentnya harus bagus, harus rutin backwash. Yang kedua pakannya harus teratur. Lalu treatmentnya kita kasih suplemen gitu. Nanti ditanyakan kalau ada yang kurang, atau kameranya maaf, ditanyakan kalau ada yang kurang dimengerti itu suplemen tentang apa, pakannya yang bagus apa, ditanyakan ya, ditulis di kolom komentar. Jadi dari kesekian ikan ini, yang cepat jumbo yang satu ini ya Igoromo jenisnya, dari bodinya sudah kelihatan lah. Dan yang kedua Sanke Gus. Sanke Ginrin ini cepat jumbo ini. Tapi dia memanjang dulu baru dia ke samping gitu. Jadi karakter ikan jumbo itu beda-beda nih. Ada yang gede dulu baru memanjang, ada yang memanjang dulu baru penggemukan gitu. Itu ya untuk pakannya pokoknya teratur. Jadi pakan teratur itu di jam Gus kalau bisa. Semisal pada pagi hari jam 7 pagi, terus siang harinya jam 11, sorenya jam 3 gitu kalau 3 kali. Untuk pakan pola pakan yang bagus itu sehari 3 kali makanan berat ya. Ini pakan kayak ceki gitu yang saya maksud. Nah, untuk treatmentnya itu kalau untuk body warna merah, ini saya jawab sekalian deh. Jadi warna merah itu numbuhin warnanya itu pakai pakan yang namanya ebi, udang kering. Udang kering yang di pasar-pasar itu bisa pakai itu, pakai kroto bisa. Ini saya sarankan yang murah dan bisa mudah ditemui. Gitu ya. Nah, ini ikannya seperti ini. Oh ya, dan satu lagi Gus, ikan ginrin ini sankenya, dia dia bisa jumbo, cuman dia lambat karena dia kinginrin. Gak tahu kenapa kalau ikan kinginrin itu agak lambat pertumbuhannya. Itu bisa ditanyakan ke pencinta ikan koi yang lain, karena yang saya temui memang kenyataannya seperti itu. Jadi ini ikan saya sendiri, saya kasih tahu nih gitu ya, bisa jumbo cuman lambat. Ikan kinginrin jenisnya apapun itu, kalau kinginrin lambat dia pertumbuhannya. Itu saya kasih bocoran tuh ya. Jadi tentang ikannya, di ikannya itu yang penting dari pangkal ekor, pertama jen, yang kedua pangkal ekornya dilihat, yang ketiga dayung sirip ekor, yang keempat kepalanya itu strukturnya gimana, sudah saya jelaskan tadi. Harus didukung dengan lingkungan yang bagus, lingkungan yang bersih. Oke, jadi video cukup sampai di sini dulu. Ya, di sini saya bukan menggurui, hanya saja mumpung saya ini ada sedikit pengetahuan ya, saya berbagi gitu. Tujuannya saya ini berbagi. Jadi nggak ada yang di sini menggurui atau di sini itu murid. Gak ada istilah seperti itu di dunia perkoian. Jadi kita semua sama, duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Oke? Salam pecinta ikan koi Indonesia. Salam koi lovers. Bye.